binatang di luar negeri ya sama. Kambing di Jawa sama kambing di Arab sana ya perilaku gaya hidupnya sama. Tapi kalau manusia dia bisa beda-beda. Keniscayaan, pluralitas, keragaman dalam hidup manusia. Yang kedua, kenapa kok plural? Ya karena manusia hidup secara dialektis dengan lingkungan sekelilingnya. Makanya kadang orang di daerah sini beda loh gaya hidupnya dengan orang di daerah sana. Orang di Indonesia beda gaya hidupnya dengan orang di Eropa. Nah, ini keniscayaan. Keniscayaan itu berarti tidak bisa dihindari. Pasti begitu. Oleh karena itu, ya kalau kita tidak kuat berbeda, kalau kita tidak sanggup berbeda dengan orang lain, kita akan sengsara hidup kita. Karena tidak mungkin orang itu seragam, persis sesuai keinginan kita. Pasti setiap orang beda-beda, wong akalnya beda, cara berpikirnya beda. Itu dasar yang pertama. Jadi secara filosofis, kita akan susah sendiri, kita akan sengsara sendiri kalau tidak menerima pluralitas. Siapa di antara kalian yang menganggap perbedaan itu adalah hal yang tidak wajar? Karena dengan perbedaan orang lain mampu memahami satu sama lain. Masing-masing orang mempunyai pandangan yang berbeda ketika memahami hakikat keduanya. Perbedaan inilah yang mendasari munculnya berbagai macam ragam gaya hidup manusia. Nah, kembali lagi di channel Risalah Hidup. Kali ini akan melanjutkan video sahabat bersama Dr. Halim Faiz dengan tema Ibrahim bin Adam edisi Raja Ritual. Dan sebelum memulai, mari membaca basmalah, simak sampai selesai agar bermanfaat untuk hidupmu. Oke, insya Allah nanti istiqomah kita akan membuahkan barokah dan karomahnya ilmu. Baik teman-teman, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang pengalaman beragama. Untuk malam hari ini, pengalaman beragama yang kita angkat agak berbeda, yaitu pengalaman beragama bersama orang lain yang juga sama-sama beragama. Tema kita malam hari ini yaitu toleransi beragama atau religious tolerance. Jadi tema kita malam hari ini tentang beragama secara toleran. Jadi beragama yang bareng orang lain yang berbeda dan kita izinkan perbedaan itu. Tuh, namanya toleransi agama. Ya sebenarnya insya Allah kita semua sepakat bahwa toleransi agama itu sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang utama. Hanya saja mungkin di antara kita mungkin tidak banyak yang ingin mendalami serius di mana kemuliaannya, di mana keutamaannya, di mana kebaikannya toleransi agama ini. Maka malam hari ini kita coba menjelajahi itu, biar kita tidak sekedar mengklaim saja bahwa ini baik. Ketika ditanya kebaikannya di mana, terus kita tidak bisa jawab. Saya sering nantang teman-teman mahasiswa khususnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin mereka merasa sudah tahu, sudah ngerti. Tapi ketika ditanyakan, ya kok susah ya ngomongnya, susah ya jawabnya. Maka filsafat menawarkan kita untuk alternatif-alternatif jawaban yang mungkin kita berikan kalau kita ditanya tentang hidup kita. Nah, termasuk isu yang kita merasa sudah ngerti, kita merasa menganggapnya ini pasti baik, pasti mulia, tapi ketika kita ditanya, ya jawabnya rada susah, menerangkannya, letak kemuliaannya di mana juga kita agak bingung. Disitulah nanti jalannya kita untuk selalu belajar, nambah ilmu, nambah wawasan. Oke, baik, itu sedikit pengantar. Kita mulai saja langsung masuk ke materi.
Ambil nafas sebentar, siapkan yang harus disiapkan. Mungkin ada yang mau sambil nyatet, ada yang mau sambil kelesetan, ya siapkan bantalnya. Ada yang mau sambil ngopi, ya siapkan kopinya. Bismillah, kita mulai. Ini bulan ini kita benar-benar belajar karena isinya teori-teori. Baik, kita lihat pertama-tama tentang toleransi agama ini dari definisi harfiahnya dulu, dari kata-katanya dulu. Pertama saya ambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini kalau pelajar mahasiswa harusnya akrab dengan kamus ini. Ini istilah yang disepakati untuk toleransi menurut KBBI. Definisi yang pertama adalah sifat atau sikap toleran. Nah, kalau ini kita tahu definisi yang pertama ini. Yang kedua, toleransi itu batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Jadi ternyata toleransi juga membicarakan tentang batas. Sampai di mana kita bisa toleran, di ranah apa kita, ya kalau tentang itu jangan toleran. Jadi itu yang kedua. Jadi selain ngomong sikap, dia juga ngomong batas. Kemudian yang ketiga, toleransi itu adalah penyimpangan yang masih bisa diterima dalam pengukuran kerja. Nah, berarti definisi yang ketiga, toleransi ternyata juga bisa bermakna penyimpangan yang bisa dimaklumi, yang bisa diterima. Oke, jadi toleransi itu kalau menurut bahasa berarti sikap, juga membicarakan batas, juga membicarakan penyimpangan tapi masih bisa diterima. Itu toleransi secara bahasa. Ya kadang-kadang kan kita misalnya, oh kalau yang ini masih bisa ditolerir, kalau yang itu sudah tidak bisa ditolerir. Ini kan berarti urusannya batas. Atau menyimpang sih tapi saya masih bisa menerima. Nah, itu berarti masih bisa ditoleransi. Perut kita itu mungkin kalau kita isi 1 piring dia menerima. Kalau 2 piring sebenarnya dia keberatan karena terlalu banyak. Tapi masih bisa ditoleransi. Begitu kita makan sampai 3 piring, wah ini perutnya sudah memberontak ini. Ini tidak bisa ditoleransi lagi. Ini wadahnya tidak cukup. Akhirnya kalian sakit perut. Nah itu contoh paling mudah untuk menjelaskan bedanya apa. Batas, penyimpangan, atau sikap. Sikap kita yang ugal-ugalan makan sampai 3 piring, itu berarti kita tidak toleran sama perut kita. Wong dia tidak kuat makan sebanyak itu. Paling banyak bisa ditolerir ya 2 piring lah. Nah, itu mudahnya ya. Bedanya sikap, batas, atau penyimpangan. 2 piring itu sebenarnya juga sudah penyimpangan. Sudah lebih, tapi ya masih bisa ditolerir lah. Itu. Ini definisi harfiahnya begitu. Nanti kita juga akan bicara hal-hal semacam itu. Kalau dalam bahasa Latin, toleransi itu tolerantia. Artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, kesabaran. Dalam bahasa Inggris, tolerance, yaitu membiarkan, mengakui, menghormati. Dalam bahasa Arab, istilahnya tasamuh. Tasamuh itu saling mengizinkan atau saling memudahkan. Ini saya tidak pilih-pilih mana yang lebih baik, Latin, Inggris, atau Arab. Tapi kalau kita mengembangkan sikap toleran, ya harus punya semua kualitas ini. Baik yang disebut dalam bahasa Latin, dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Arab. Toleran berarti adalah sikap kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, kesabaran. Seperti dalam bahasa Latin. Juga bisa diartikan membiarkan, mengakui, menghormati yang lain yang berbeda. Seperti dalam bahasa Inggris. Juga bisa diartikan saling mengizinkan atau saling memudahkan. Seperti dalam bahasa Arab. Nah, ini definisi harfiahnya saja sebenarnya yo sudah cukup kita ngerti. Oh, berarti sikap toleran itu isinya itu.
Mungkin sudah selesai dari situ ya. Apa ndak usah dilanjutkan lagi saja, wis ngerti. Insya Allah teman-teman semua sudah tergolong orang yang toleran. Buktinya sekarang kita hidup dalam keragaman, dalam perbedaan, dan damai-damai saja. Ya kalau ada konflik kecil-kecil, kalau ada keributan kecil-kecil itu wajar sebagai manusia. Tapi secara umum sebenarnya kita ini situasinya damai. Berarti kita punya kualifikasi toleran. Kita punya kualifikasi kelonggaran kepada yang lain. Lembut hati, ringan dan sabar. Kalau sudah tidak sabar, ya sudah perang sejak dulu. Kemudian membiarkan, mengakui, menghormati, saling mengizinkan, saling memudahkan. Oke, meskipun saya lupa beberapa bulan yang lalu ada yang bilang Indonesia ini growing intolerance. Semakin lama kok tambah tidak toleran ya. Banyak kasus-kasus yang menunjukkan kita kok tambah tidak toleran ya. Ya semoga kasus-kasus itu hanya berhenti di 1-2 kasus. Anggap saja kasuistik. Semoga tidak menyebar kemana-mana. Dan intinya kita punya jati diri toleran. Ini sudah dicontohkan dulu sejak zaman Kanjeng Nabi ketika hidup di Madinah bersama komunitas Yahudi, komunitas Nasrani. Dengan piagam Madinahnya bisa berdampingan. Para wali dulu juga ketika menyebarkan Islam, hidup berdampingan dengan Hindu, dengan Buddha, dengan agama Jawa. Toh juga masih bisa. Nah, jadi ajaran nenek moyang kita, ajaran para salafus soleh itu juga isinya menyarankan kita untuk mau menerima, memudahkan, bersabar, hidup bersama yang lain yang berbeda. Ini perilaku toleran. Baik, kita lanjutkan, nambah ilmunya. Ya tadi baru definisi, kita ngerti pengertiannya saja. Sekarang kita masuk lebih dalam ke pernak-pernik ihwal yang perlu kita ketahui sehubungan dengan toleransi agama. Nah, dasarnya apa sifat toleran? Kenapa sih kita harus toleran? Yang pertama, secara filosofis alasannya. Secara filosofis alasannya apa, Pak? Ya kita harus toleran karena hidup ini tidak mungkin tunggal, satu gaya, satu pola, satu model. Hidup ini secara niscaya plural, beragam. Saya percaya apa, sampean percaya apa. Saya lebih sreg, lebih nyaman dengan gaya hidup apa, kalian lebih sering dengan nyaman mungkin dengan gaya hidup yang berbeda. Ada yang hidup itu sukanya rame, banyak teman, kumpul-kumpul. Ada yang sukanya menyendiri. Maka yang suka menyendiri ketika era pandemi ini mungkin senang. Sementara yang sukanya rame-rame agak gelisah karena disuruh sendiri di rumah. Nah ini ya memang hidup itu begitu, beragam. Manusia tidak seperti binatang. Manusia oleh Allah diberi kebebasan memilih. Ya plus tanggung jawab. Diberi akal untuk menganalisis hidupnya, milih pola hidup yang paling dia anggap cocok, paling dia anggap sesuai. Jadi manusia itu kan kalau binatang kan seragam. Binatang di Indonesia, binatang di luar negeri ya sama. Kambing di Jawa sama kambing di Arab sana ya perilaku gaya hidupnya sama. Tapi kalau manusia dia bisa beda-beda. Keniscayaan, pluralitas, keragaman dalam hidup manusia. Yang kedua, kenapa kok plural? Ya karena manusia hidup secara dialektis dengan lingkungan sekelilingnya. Makanya kadang orang di daerah sini beda loh gaya hidupnya dengan orang di daerah sana. Orang di Indonesia beda gaya hidupnya dengan orang di Eropa. Nah, ini keniscayaan. Keniscayaan itu berarti tidak bisa dihindari. Pasti begitu. Oleh karena itu, ya kalau kita tidak kuat berbeda, kalau kita tidak sanggup berbeda dengan orang lain, kita akan sengsara hidup kita. Karena tidak mungkin orang itu seragam, persis sesuai keinginan kita. Pasti setiap orang beda-beda. Wong akalnya beda, cara berpikirnya beda. Itu dasar yang pertama. Jadi secara filosofis kita akan
susah sendiri, kita akan sengsara sendiri kalau tidak menerima pluralitas. Nah, menerima keragaman atau menerima pluralitas itu sikapnya namanya toleran. Itu yang pertama. Yang kedua, dasar etis. Dasar etis ini ya kita ini manusia yang beda-beda, tapi setiap orang ingin bahagia, tidak ingin disakiti, ingin dihormati pilihan hidupnya, ingin dihargai pikiran-pikirannya. Itu setiap orang begitu. Maka kita tidak boleh hanya mikir kesenangan kita, kepuasan kita saja, kebahagiaan kita saja. Tapi kita juga harus peduli dengan yang lain. Yang lain juga ingin bahagia. Berarti kita harus hati-hati dalam hidup bersama ini untuk tidak menyakiti mereka, untuk tidak menyusahkan mereka, untuk tidak menghalangi kebahagiaan mereka. Sebagaimana kita juga tidak ingin disakiti, tidak ingin dihalangi kebahagiaan kita, tidak ingin dilecehkan pilihan-pilihan hidup kita. Sama, kita sama-sama juga ingin dihargai, ingin dibahagiakan. Maka secara etis ini harusnya melahirkan sikap yang toleran. Jadi kalau ada yang tanya, mengapa kita harus toleran? Yang pertama karena hidup ini tidak mungkin seragam. Yang kedua karena setiap orang tidak ingin disakiti, ingin bahagia. Baik saya maupun dia yang berbeda dengan saya. Berarti jalan satu-satunya adalah saling menghargai dan saling menghormati pilihan hidup masing-masing. Ini dasarnya. Tadi definisinya baik. Kalau tidak bisa kita menerima kehadiran orang lain, kalau kita tidak bisa menerima pluralitas, itu kita akan berhadapan dengan 3 situasi. Ini yang tantangan masyarakat plural, masyarakat majemuk. Kalau paradigmanya adalah paradigma aku, kamu, yang terjadi bisa satu di antara 3 ini. Yang pertama konflik, yang kedua dominasi, yang ketiga kompetisi. Ya kalau konflik ini tabrakan. Pokoknya yang berbeda dengan aku itu salah dan harus dimusnahkan. Nah ini konflik namanya. Di paradigma tawuran, paradigma konflik, menang-menangan. Biasanya kalau ini ya hasilnya sama-sama hancur. Yang kedua, dominasi. Dominasi ini saling menguasai. Biasanya di logika dominasi, siapa yang lebih kuat, dia yang menang. Nah ini dominasi. Jadi di sini ada struktur zolim dan mazlum. Ini kalau tidak bisa menerima keragaman. Jadi terus ingin mengalahkan yang berbeda. Kalau kita kuat, kita yang mengalahkan. Kalau kita lemah, kita yang dikalahkan. Ketika kita sudah kalah atau dia yang kalah, terjadi struktur namanya dominasi. Jadi itu kedua yang bisa muncul. Ya tidak selalu muncul, tapi bisa muncul. Seperti konflik tadi, ya tidak selalu muncul, tapi bisa muncul. Makanya namanya tantangan. Kalau bisa, ya jangan muncul. Dan yang ketiga, kompetisi. Atau mungkin kalimatnya kita ganti saingan. Jadi persaingan. Ya persaingan bisa positif, kompetisi bisa positif. Tapi di sini yang dimaksud kompetisi yang negatif. Jadi kompetisi yang ingin dia jatuh, yang ingin dia kalah. Kalau kompetisi yang positif kan seperti isyaratnya Al-Quran, fastabiqul khairat. Banyak-banyakan kebaikan. Kalau ini kompetisi yang positif. Tapi ini yang dimaksud kompetisi yang negatif. Yang kita harus hati-hati. Kompetisi yang negatif itu apa? Kompetisi yang ingin yang lain jatuh. Jadi kita sibuk tidak untuk melakukan kebaikan lebih banyak, tapi kita sibuk untuk mencari jeleknya dia, mencari salahnya dia, mencari cara gimana caranya biar dia jatuh.
Mungkin karena dia beda aliran, mungkin karena dia beda pandangan, beda tokoh rujukan, macam-macam. Terus kita anggap dia saingan kita yang berbeda, terus kita cari kesalahan dia, kejelekannya dia, biar kita yang menang. Nah, ini kompetisi yang tidak sehat, kompetisi yang jelek. Tapi bisa juga muncul di masyarakat yang tidak bisa toleran. Bayangkan betapa sumpeknya hidup kita kalau harus diwarnai oleh konflik. Harus ada dominasi. Mungkin kita bagian yang dominan sehingga bisa menzolimi, atau kita yang lemah sehingga kita dizolimi. Lebih sumpek lagi kalau waktu kita, pikiran kita, tenaga kita habis untuk mencari kesalahannya yang lain, menjatuhkan yang lain, dan melupakan diri kita sendiri. Karena kita tidak sibuk dengan apa saya sudah melakukan kebaikan apa belum. Kompetisi yang bermakna menjatuhkan yang lain. Oh, hidup kita akan gelap kalau isinya hanya ini. Oke, jadi ini tantangan masyarakat majemuk. Pluralitas itu kalau kita sangkal, kita tidak mau menghadapi perbedaan, yang kita diancam oleh 3 hal. Konflik, dominasi, dan juga kompetisi dalam konotasi yang negatif. Kita lanjutkan. Nah, makanya itu ada satu quotes dari Rene Dubos yang artinya human diversity makes tolerance more than a virtue. It makes it a requirement for survival. Keragaman manusia membuat toleransi itu lebih daripada sekedar kebajikan. Tapi ia merupakan prasyarat untuk kita survive. Jadi prasyarat untuk kita bisa selamat sebagai manusia. Harus ada tolerannya. Makanya kemarin bulan lalu waktu kita belajar mengkaji Aristoteles, kelihatannya ada quotes yang salah satunya menyatakan bahwa toleran ini prasyarat minimal untuk kita bisa hidup bersama yang lain. Kenapa? Karena manusia itu beragam, human diversity. Begitu kita tidak mampu toleran, berarti kita tidak mampu punya prasyarat yang paling minimal untuk hidup bersama yang lain. Hasilnya apa? Ya mungkin satu di antara 3 tadi. Konflik, dominasi, kompetisi. Yang intinya adalah saling menaklukkan, saling mengalahkan, saling menjatuhkan. Kalau sudah begini saja isinya hidup kita tidak akan bisa survive. Bahkan sebagai manusia. Kita akan hancur sendiri. Maka toleransi adalah requirement for survival. Prasyarat agar kita bisa survive. Ini pelajaran bagi kita ya, yang harus diingat-ingat. Tidak mungkin kita menghindari hidup bersama orang lain. Maka kalau bisa mari kita hidupkan jiwa yang penuh toleran. Oke, kita lanjutkan sekarang ke konsep selanjutnya. Boleh minum dulu sebentar bagi yang sudah menyiapkan minuman. Oke, ya di sini masih ada pesawat lewat yang kedengaran, jadi dianggap saja iklan. Terus konsep selanjutnya, toleransi itu ada 2 dimensi dalam pelaksanaannya. Manifestasinya toleransi itu punya 2 dimensi. Yang pertama apa? Tidak setuju pandangan atau pilihan orang lain. Pilihan itu bisa pandangan, bisa sikap, bisa perilaku, bisa organisasi, bisa kelompok, dan macam-macam itu kan. Pilihan orang yang kita tidak setuju. Kenapa kok ini jadi dimensinya toleransi, Pak? Iya, karena kalau terhadap yang setuju ya kita tidak butuh toleran, wong sudah setuju. Justru butuh toleransi itu karena ada yang tidak kita setujui. Jadi diingat-ingat, misi toleransi itu bukan misi menyamakan semua pandangan, menganggap benar semuanya, tidak begitu. Tidak kok, wah wis bener kabeh, wis boleh.
Enggak. Ya tentu saja ada yang lain. Kenapa disebut lain? Karena dia berbeda dengan kita pilihannya. Dia milih A, saya milih B. Dia suka A, saya sukanya B. Dia lebih nyaman dengan A, saya lebih nyaman dengan B. Itu kan berarti saya tidak setuju, saya tidak cocok dengan dia. Nah, ada ininya pasti toleransi. Diawali dari ketidaksetujuan kita, ketidakcocokan kita dengan dia. Makanya disebut plural. Plural itu beda-beda. Yo kalau setuju semua, kompak semua, tidak jadi plural, namanya wong sama. Kalau sudah sama, ya tidak butuh toleran, kita otomatis sudah sama. Yang butuh toleran itu ketika ada yang tidak cocok, ada yang tidak setuju. Tapi jangan lupakan dimensi kedua. Dimensi kedua ini kelanjutannya. Kalau sudah tidak setuju terus gimana? Kan itu. Ini lebih penting ini. Yang kedua ini apa? Tidak memaksakan pilihan kita sendiri, keputusan kita sendiri, gaya hidup kita sendiri, pandangan kebenaran kita sendiri kepada yang lain yang tadi berbeda. Ini dimensi kedua. Jadi toleransi itu ketika kita tidak setuju, tapi tidak ingin memaksakan pandangan kita pada yang lain. Ketika pilihan kita beda dengan dia, dan kita hargai pilihannya, kita tidak paksakan pilihannya agar sama dengan pilihan kita. Jadi yang kedua ini. Makanya beberapa kali saya baca di medsos itu, toleransi itu jangan sampai jatuh pada mencampur-campur akidah. Yang pastinya harus begitu, karena dalam toleransi itu ada yang tidak kita setujui. Dan yang tidak kita setujui itu tetap kita hargai, tidak kita paksa sama dengan kita. Jadi tidak ada nyampur-nyampurnya di sini. Yang ada menghargai, membiarkan dia sesuai pilihannya. Kalau urusan akidah, silahkan dia dengan akidahnya, saya dengan akidahku. Kalau pakai bahasanya Al-Quran, ya ini dalil yang paling sering dipakai dalam toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Yo bagimu agamamu, tetap saya hargai. Tapi saya lebih milih kebenaranku, yaitu agamaku. Inilah namanya toleransi. Jadi ada tidak setujunya. Kalau sudah setuju ya tidak butuh toleransi. Ini namanya dua dimensi toleransi. Ini yang tadi saya sebut tadi kan, kalau teman-teman hafal surat Al-Kafirun. Ya insya Allah hafal lah ya, yang muslim tidak panjang. Meskipun kadang-kadang bulat juga kalau sedang imami. Wala antum abiduna ma'abudnya bisa bolak-balik. Tapi maknanya dalam. Jadi lakum dinukum waliyatin. Ini kan asbabun nusulnya orang kafir Quraisy itu ingin nego dengan Kanjeng Nabi. Gimana kalau kita saling menghormati dengan cara gantian. Yo, kolo-kolo saya yang nyembah Tuhanmu, nanti kamu juga sekali-sekali sembahlah Tuhan saya. Ya enggak, kalau urusan ini yo, kalau saya sampai nyembah Tuhanmu, ya berarti saya setuju juga dengan Tuhanmu. Kalau setuju enggak butuh toleransi. Justru toleransi itu saya enggak setuju dengan pendapatmu. Menurutku engkau keliru. Nah, tapi tetap saya hargai pilihanmu. Saya enggak memaksa agar engkau ikut manut pilihanku. Oke, sehingga nanti dari latar belakang permintaannya kafir Quraisy itu nanti turun surat Al-Kafirun. Baik, kita lanjutkan. Semoga teman-teman bisa menangkap ini ya. Maksudnya dua dimensi toleransi. Jadi ada tidak setujunya, tapi sekaligus diekspresikan dengan cara tidak memaksakan, tetap menghargai.